Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Salomita Sekewael, NPM 092100000040. Jadi, darah kaya akan CO2 akan mengalir melewati vena cava inferior dan vena cava superior. Setelah itu, darah akan melewati atrium kanan. Setelah dari atrium kanan, darah akan melewati ventrikel kanan melalui katup tripus spidalis. Setelah itu darah akan melewati paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di paru-paru terjadi pertukaran antara CO2 dan O2. Setelah itu darah akan melewati atrium kiri melalui vena pulmonalis. Setelah itu darah akan melewati ventrikel kiri melalui katup bicus spidalis. Setelah itu darah akan ke seluruh tubuh melalui arteri, aorta, arteriola, kapiler, venula, vena. Setelah itu darah akan mengalir lagi ke vena cava inferior dan superior, seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Irsa Putri Maharani dari Prodi 1 Keperawatan dengan NPM 092100000044. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih sistem kardiovaskular, bagaimana CO2 berubah menjadi O2 di dalam sistem kardiovaskular. Maka dari itu, simak video ini sampai selesai ya. Jadi, darah yang kaya akan CO2 mengalir melalui vena cava interior dan vena cava superior, kemudian mengalir ke atrium kanan melewati katup tricus spidalis, kemudian mengalir ke ventrikel kanan melalui arteri pulmonalis, kemudian mengalir ke paru-paru. Di paru-paru terjadi pertukaran antara CO2 dengan O2, di mana pertukaran ini disebut dengan difusi. Kemudian darah yang kaya akan O2 mengalir melalui vena pulmonalis, kemudian mengalir ke atrium kiri melalui katup bicus spidalis, kemudian mengalir ke ventrikel kiri dan mengalir ke seluruh tubuh melalui aorta, arteri, arteriola, kapiler, venula, dan vena. Kemudian mengalir lagi seperti awal siklusnya, yaitu ke vena cava interior dan seterusnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Ismawati. Jadi kaya akan CO2 akan mengalir vena cava inferior dan vena superior. Terus darah akan mengalir melewati atrium kanan ke ventrikel kanan, lalu darah melewati katup tricus spidalis, lalu darah melewati paru-paru ke arteri pulmonalis, dan di paru-paru terjadi pertukaran antara CO2 dan O2. Terus ke atrium kiri melewati vena pulmonalis, terus darah melewati vertikal kiri melewati katup tricuspidales, dan darah mengalir ke seluruh tubuh, arteri, aorta, arteriola, kapiler, venula, vena, dan darah akan mengalir lagi ke cava inferior dan vena superior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Putri, NPM 0921000005. Darah akan CO2 mengalir pada vena interior dan superior, lalu mengalir ke atrium kanan, lalu ke vertikal kanan melalui katup tricus spidalis. Lalu darah mengalir ke paru-paru melewati arteri pulmonalis. Di paru-paru terjadinya pertukaran CO2 dan O2. Lalu darah mengalir ke atrium kiri melalui vena pulmonalis, lalu ke vertikal kiri melalui katup bicus spidalis. Setelah itu darah akan mengalir ke seluruh tubuh melalui aorta, arteri, arteriola, kapiler, venula, vena, lalu balik ke cava interior dan superior.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulandari Aprilia dengan NPM 092100000020. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya bekerja jantung. Jadi, darah yang akan kayak O2 mengalir menuju vena cava interior superior, mengalir ke arteri kanan, mengalir ke ventrikel kanan melalui katup tricuspidalis. Dari ventrikel kanan mengalir ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Nah, di paru-paru ini terjadi difusi atau pertukaran gas CO2 dan O2. Dari paru-paru mengalir lagi ke arteri kiri melalui vena pulmonalis. Nah, dari arteri kiri mengalir ke ventrikel kiri melalui katup bicuspidalis. Nah, dari ventrikel kiri ini dialirkan menuju ke seluruh tubuh. Di seluruh tubuh melalui aorta, arterida, terus kapiler. Dari kapiler ke venula, vena, dan balik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cecilia Aulia Putri, NPM 0921000019. Darah yang kaya akan CO2 mengalir melalui vena cava inferior dan vena cava superior. Setelah itu mengalir ke atrium dextra, lalu ke ventricle dextra melalui katup tricuspidalis. Setelah itu darah mengalir ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Nah, di paru-paru ini terjadilah difusi, yaitu pertukaran antara CO2 dan O2. Lalu darah yang kaya akan O2 mengalir ke jantung melalui vena pulmonalis. Lalu dialirkan ke atrium sinistra, lalu ke ventricle sinistra melalui katup bicuspidalis. Setelah itu dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta, lalu ke arteri, mengalir ke arteriola, lalu ke kapiler, ke venula, lalu kembali lagi ke vena. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.